Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Naufal Raid, NIM 19513231, Prodi Teknik Lingkungan, Islam Rahmatan lil Alamin kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai integrasi Islam dan sains dalam membangun peradaban dan juga peranan ilmu teknik lingkungan dalam membangun peradaban Islam. Sebelumnya, perlu kita ingat kembali materi sebelumnya. Pada hakikatnya, semua ilmu pengetahuan itu berasal dari Allah, yang kemudian ditemukan oleh manusia. Dan segala ilmu pengetahuan ini bersumber pada Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang membedakan atau dikotomis antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Adanya dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum telah menyebabkan kemunduran peradaban umat Islam. Materi yang pertama yaitu integrasi Islam dan sains dalam membangun peradaban. Di sini terdapat dua poin, yaitu poin yang pertama, integrasi Islam dan sains dalam sejarah Islam. Sains merupakan pemahaman ilmu tentang fenomena fisik yang sesuai dengan perspektif Islam yang digunakan di dalam teknologi dengan menggunakan kaidah yang paling efisien dan tepat di dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Tujuan sains dalam perspektif agama adalah untuk mengetahui segala sesuatu sebagaimana yang telah diberikan Tuhan dan memperlihatkan kesatuan hukum alam. Hubungan seluruh bagian dan aspeknya sebagai refleksi dari kesatuan prinsip ilahiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Fusilat yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an itu benar. Arti dari di segenap penjuru ini yaitu di semua bidang ilmu pengetahuan. Integrasi Islam ini dapat ditunjukkan dari adanya teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta atau galaksi yang ada sekarang adalah hasil suatu ledakan besar dari suatu pusat nebula utama. Menurut teori ini, pada akhir zaman, semua bahan-bahan di alam semesta akan bertemu kembali menuju suatu pusat yang sama yang dikenal sebagai lubang hitam atau black hole. Dari teori ini, kita ketahui bahwa tidak ada yang perbedaan antara penemuan ini dengan instruksi Al-Quran yang turun berabad-abad sebelum ditemukan teori Big Bang. Allah telah menggambarkan bagaimana proses penciptaan alam semesta dan kemudian menginformasikan bahwa akan terjadi hari kiamat atau the last after dalam firman-Nya pada surat Al-Anbiya yang artinya dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami ciptakan yang hidup, maka mengapa mereka juga tidak beriman? Dan surat yang kedua yaitu Al-Anbiya, yang artinya, ingatlah, pada hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran kertas. Keadaan langit pada hari kiamat itu hampir sama dengan teori menggulung langit oleh ahli astronomi barat yang menyatakan bahwa semua bahan di alam semesta akan kembali menuju ke suatu pusat yang sama bernama black hole. Oleh karena itu, sejarah telah mencatat bahwa ledakan ilmu yang pertama dalam sejarah manusia terjadi pada peradaban Islam. Peradaban Islamlah yang pertama kali meletakkan dasar ilmu pengetahuan yang menggunakan kaidah yang logis, sistematis, dan eksperimental. Kemudian poin yang kedua yaitu peradaban fisik dan peradaban non-fisik dalam sejarah Islam. Peradaban fisik meliputi kutab, madrasah, masjid, darul hikmah, Masjid Raya Cordoba, Masjid Ibnu Taulon Kairo, Istana Alhambra di Cordoba, Spanyol, dan juga Taj Mahal. Kemudian peradaban yang non-fisik seperti ilmu filsafat oleh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Sina. Dan ilmu kedokteran oleh Ibnu Sina dan Ibnu Rushdi, ilmu matematika oleh Jabir bin Hayyan, Hunain bin Ishaq, Tabib bin Qura, dan
Ar-Razi. Kemudian pengarang kitab Al-Jabar, ia juga menemukan angka 0 oleh Al-Khwarizmi, dan tokoh perbintangan atau ilmuwan Islam dalam bidang ini adalah Al-Farazi, Al-Batani, Abu Wafaq, dan Al-Fargoni. Kemudian materi yang selanjutnya adalah peranan ilmu teknik lingkungan dalam membangun peradaban Islam. Di sini terdapat 2 poin juga. Poin yang pertama, di sini terdapat 3 poin, maaf. Yang poin pertama adalah konsep bangunan dalam Al-Quran. Yang pertama, kita harus memikirkan lingkungan sebagai aspek utama dalam membangun suatu bangunan. Karena apabila tidak, maka kita akan merusak lingkungan sehingga dapat menyebabkan bencana alam, cuaca ekstrim, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum. Dan yang kedua, dalam merancang, aspek vegetasi merupakan prioritas utama yang harus kita pikirkan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan vegetasi bukan hanya karena penyejuk lingkungan, tetapi bisa juga untuk mengambil keuntungan darinya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah. Kemudian, menjaga silaturahmi yang baik terhadap tetangga merupakan etika moral yang bisa kita kembangkan ke arah arsitektural. Contohnya dengan menggunakan pembatas rumah atau pagar yang tidak berlebihan atau terlalu tinggi. Seperti tercantum dalam Al-Quran, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu. Surat An-Nisa. Kemudian, mereka yang mendirikan bangunan tanpa memikirkan lingkungan, sekitarnya akan merasa ragu dan was-was dikarenakan dampak yang terjadi karena ulah mereka sendiri. Sehingga dampak yang kita rasakan adalah suasana yang kurang bersahabat. Dicantumkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah yang artinya, bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian poin yang kedua adalah beberapa tokoh Islam dan karyanya dalam bidang arsitektur dan teknik lingkungan. Yang pertama ada Al-Walid yang merenovasi Masjid Agung Umayyah yang ada di ibu kota pemerintahan Damaskus, Suriah. Dan juga memperluas dan memperindah Masjidil Haram di Mekah dan juga merenovasi Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Yang kedua ada Ibrahim bin Ghanaim bin Said, merancang dan memimpin langsung pembangunan Istana Khalifah yang terletak di luar kota Damaskus. Yang ketiga ada Syihab Eddin Ahmed bin Muhammad bin Ali bin Taulani, dipercaya menjadi kepala arsitek di Istana Khalifah. Dia sangat ahli di bidangnya sehingga dijuluki sebagai pemimpin para arsitek. Dia pernah ditugasi merenovasi Masjidil Haram di Mekah. Yang keempat ada Ali Al-Jami, karyanya mencakup bangunan Masjid Juban Mustafa Pasha dan kompleks Juban Mustafa Pasha. Dan yang terakhir yaitu Hoja Mimar Sinan membangun kota Istanbul di bawah 4 masa pemerintahan Sultan, yaitu Salim I, Sulaiman I, Salim II, dan Murad III. Kemudian poin yang ketiga adalah teknik lingkungan dan peradabannya.
Peran teknik lingkungan dalam peradaban Islam ditunjukkan dengan adanya teknologi alat pengangkut air yang digunakan untuk perairan, perumahan, industri, dan lain sebagainya. Mesin pengangkut air yang pertama disebut saduf, yang digunakan Mesir dan Syria. Alat yang murah dan mudah ini masih digunakan di Mesir hingga sekarang. Menurut Dr. Ing Fahmi Amhar pada tahun 2010 dalam bukunya TSG Stories, kisah-kisah penelitian dan pengembangan sains dan teknologi di masa peradaban Islam menyatakan bahwa negeri kincir angin yang pertama bukanlah Belanda, melainkan suatu wilayah di Daulah Khalifah. Daulah Islam banyak wilayah yang kering, di mana air cukup langka, sehingga tidak ada sungai yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Akan tetapi, pada daerah ini memiliki angin yang stabil, sehingga kincir angin dapat dikembangkan sebagai alternatif sumber energi untuk industri. Pengembangan teknologi kincir angin dimuat dan dijelaskan dalam kitab Al-Hiyal karya Banu Musa bersaudara, dan kincir angin pertama kali digunakan di provinsi Sistan, Iran Timur, sebagaimana dicatat dalam Geographer Istakhari pada abad ke-9 Masehi. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.